Pelanggaran etika bisnis yang pernah terjadi di Indonesia. PT Asuransi Jiwasraya memiliki sejarah yang dimulai pada tanggal 31 Desember 1859 sebagai perusahaan asuransi jiwa pertama di Hindia Belanda dengan singkatan nama NILLMIJ. Pada tahun 1960, perusahaan ini dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia dan pada tahun 1961 digabung dengan 8 perusahaan asuransi jiwa lainnya untuk membentuk perusahaan negara asuransi jiwa Eka Sejahtera. Pada tahun 1965, perusahaan negara asuransi jiwa Eka Sejahtera dilebur ke dalam perusahaan negara asuransi Jiwasraya. Selanjutnya, PT Pertanggungan Jiwa Dharma Nasional yang dikuasai oleh pemerintah diintegrasikan ke dalam perusahaan ini. Pada tanggal 23 Maret 1973, status perusahaan diubah menjadi Persero, dan pada tanggal 21 Agustus 1984, nama perusahaan menjadi PT Asuransi Jiwasraya. Kasus PT Asuransi Jiwasraya berawal ketika perusahaan menyatakan tidak mampu membayar klaim polis CS Saving Plan senilai 802 miliar rupiah pada tanggal 10 Oktober 2018. Situasi keuangan perusahaan menjadi perhatian publik karena mengalami tekanan likuiditas dengan ekuitas sebesar negatif 23,92 triliun rupiah dan kebutuhan dana sebesar 32,89 triliun rupiah untuk pemulihan keuangan. Pada periode 2006 hingga 2018, PT Asuransi Jiwasraya terlibat dalam manipulasi laporan keuangan atau disebut juga sebagai window dressing, gagal bayar klaim polis, dan investasi yang beresiko tinggi. Perusahaan sering menggunakan metode reasuransi dan melaporkan keuntungan operasi yang semu. Akibat masalah ini, PT Asuransi Jiwasraya menghadapi defisit dan beban kewajiban yang tinggi. Analisis pelanggaran etika akuntan di PT Asuransi Jiwasraya menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian, serta kerahasiaan dan perilaku profesional. Akuntan Jiwasraya tidak melaporkan keuangan secara transparan, tidak adil dalam penyajian laporan keuangan, dan gagal menjaga kehati-hatian dalam berinvestasi. Manipulasi laporan keuangan dan penggunaan saham beresiko telah menyebabkan ketidakpercayaan publik terhadap profesi akuntan dan kerugian bagi banyak pihak. Adapun prinsip etika bisnis yang dilanggar oleh PT Asuransi Jiwasraya dalam kasus ini adalah yang pertama yaitu prinsip otonomi. PT Asuransi Jiwasraya diduga tidak memberikan otonomi kepada pelanggan untuk membuat keputusan yang tepat mengenai investasi mereka. Pelanggan tidak diberikan informasi yang transparan tentang risiko dan kondisi investasi, sehingga mereka tidak memiliki kontrol penuh atas keputusan keuangan mereka. Yang kedua adalah prinsip kejujuran. PT Asuransi Jiwasraya dilaporkan memanipulasi laporan keuangan dan memberikan informasi yang tidak akurat kepada pelanggan dan pemegang saham. Praktik ini mengaburkan kondisi keuangan sebenarnya perusahaan dan menyesatkan para investor. Yang ketiga adalah prinsip integritas moral. Kurangnya integritas moral ditunjukkan oleh tindakan manipulasi keuangan dan penggunaan strategi investasi berisiko tinggi yang mengabaikan kepentingan pelanggan dan pemegang saham. Hal ini menunjukkan kurangnya tanggung jawab terhadap etika dan nilai-nilai moral. Melalui kasus ini, PT Asuransi Jiwasraya menerima sanksi yang cukup berat. Pemeriksaan hukum dilakukan oleh Kejaksaan Agung dan KPK atas dugaan korupsi serta memanipulasi keuangan. Direktur Utama dan pejabat tinggi PT Asuransi Jiwasraya menghadapi tuntutan pidana dan sanksi hukum, termasuk penahanan dan pengadilan. Nah, sanksi ini bertujuan untuk memulihkan kepercayaan publik, stabilitas keuangan perusahaan, dan mencegah terulangnya tindakan yang serupa di masa depan. Kasus pelanggaran etika bisnis selanjutnya adalah berasal dari PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia merupakan perusahaan penerbangan komersial pertama di Indonesia yang melayani lebih dari 90 destinasi lokal dan internasional dengan lebih dari 600 penerbangan sehari. Maskapai ini didirikan pada tanggal 26 Januari 1949 dengan nama Indonesian Airways, namun kemudian berganti nama pada bulan Desember di tahun yang sama.
Kantor pusatnya berlokasi di Gedung Garuda Indonesia, Jalan Kebon Sirih, nomor 44, Jakarta. Namun, kantor pengelolanya berlokasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Kasus ini dimulai pada tanggal 2 April 2019 ketika dua komisaris Garuda menolak untuk menandatangani laporan keuangan perusahaan karena tidak sesuai dengan standar akuntansi. Garuda Indonesia mengakui piutang dari PT Mahathir Aero Teknologi terkait pemasangan Wi-Fi sebagai laba perusahaan. Kemudian, OJK meminta verifikasi laporan keuangan terhadap PT Garuda Indonesia. Sementara, pihak PT Garuda Indonesia menolak untuk mengaudit ulang laporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi. Pada tanggal 21 Mei 2019, PT Garuda Indonesia dipanggil oleh DPR terkait skandal tersebut. Hasil pemeriksaan mengungkapkan dugaan audit yang tidak sesuai standar. Kemudian, pada tanggal 28 Juni 2019, OJK memutuskan bahwa PT Garuda Indonesia terbukti melakukan kesalahan terkait laporan keuangan. Adapun prinsip etika bisnis yang dilanggar oleh PT Garuda Indonesia dalam kasus ini adalah yang pertama yaitu prinsip otonomi. PT Garuda Indonesia diduga melanggar prinsip otonomi dengan memanipulasi laporan keuangan. Tindakan ini menunjukkan kurangnya otonomi dan kontrol internal yang baik dalam pengelolaan perusahaan, terutama dalam pengambilan keputusan keuangan. Selanjutnya adalah prinsip kejujuran. Pelanggaran utama terkait kejujuran adalah memanipulasi laporan keuangan untuk tahun fiskal 2018, di mana perusahaan mencatat pendapatan yang tidak sesuai dengan realitas sebenarnya. Tindakan ini menunjukkan kurangnya transparansi dan akurasi dalam penyajian informasi keuangan. Yang terakhir adalah prinsip integritas moral. Tindakan manipulasi laporan keuangan dan ketidaktransparan menunjukkan kurangnya integritas moral dalam menjalankan bisnis. Integritas moral mencakup kejujuran, etika, dan komitmen terhadap praktik bisnis yang baik. Atas kasus tersebut, PT Garuda Indonesia dijatuhi beberapa sanksi, termasuk pembekuan izin auditor selama 12 bulan, denda 100 juta untuk PT Garuda Indonesia, dan denda 100 juta untuk setiap jajaran direksi serta komisaris. BEI juga memberikan sanksi sebesar 250 juta dan memerintahkan untuk memperbaiki laporan keuangan perusahaan paling lambat tanggal 26 Juli 2019. Kasus pelanggaran etika bisnis selanjutnya adalah berasal dari PT Panca Buana Cahaya Sukses. Perusahaan ini didirikan oleh Indra Liono sebagai produsen kembang api pada tahun 2015. PT Panca Buana Cahaya Sukses memiliki sebuah pabrik kembang api yang baru beroperasi sekitar bulan Agustus 2017 dan berlokasi di wilayah Kosambi, Kabupaten Tangerang. Sebelum berganti kepemilikan, warga sekitar mengetahui bahwa lokasi tersebut sebagai tempat pengayakan pasir. Pabrik tersebut setiap hari mempekerjakan sekitar 103 karyawan untuk membuat kembang api jenis sparkles yang dimainkan dengan pegangan kawat. Di pabrik tersebut, terjadi tragedi kebakaran pada tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat saat pabrik sedang beroperasi dengan sekitar 100 pekerja di dalamnya. Kebakaran diduga dimulai dari percikan api atau ledakan kecil dan cepat menyebar karena banyaknya bahan mudah terbakar. Pintu keluar yang terkunci membuat para pekerja terjebak di dalam gedung tersebut. Upaya penyelamatan oleh petugas pemadam kebakaran, aparat keamanan, dan masyarakat sekitar terhambat oleh kondisi kebakaran yang semakin parah serta akses yang sulit untuk masuk ke dalam pabrik tersebut. Kebakaran menyebabkan setidaknya 49 orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Setelah kebakaran dipadamkan, investasi dilakukan untuk mencari tahu penyebabnya. Pemerintah meninjau kembali standar keamanan dan keselamatan di dalam pabrik serta industri kembang api tersebut. Tidak hanya itu, Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes yang bernama Niko Afinta menetapkan Direktur PT Panca Buana Cahaya Sukses yang bernama Indra Liono, penanggung jawab pabrik yang bernama Andri Hartanto, serta tukang las pabrik yang bernama Subarna Ega sebagai tersangka atas kasus tersebut. Melalui investasi tersebut, diperoleh informasi bahwa awalnya Andri meminta Subarna untuk melakukan pengelasan.
Percikan api las kemudian mengenai bahan-bahan kembang api sehingga memicu terjadinya ledakan. Atas kejadian tersebut, ketiga tersangka dijerat pasal 359 KUHP tentang kelalaian dalam bekerja yang mengakibatkan kematian. Tidak hanya itu, Indra Liono selaku pemilik perusahaan tersebut dan Andri selaku penanggung jawab perusahaan tersebut dijerat pasal 74 ayat 183 UU Ketenagakerjaan tentang mempekerjakan anak di bawah umur. Adapun prinsip etika bisnis yang dilanggar oleh pabrik kembang api Kosambi ini adalah yang pertama, yaitu prinsip otonomi. Pabrik tidak memberikan otonomi kepada pekerjanya untuk beroperasi dalam lingkungan kerja yang aman. Kurangnya akses keluar yang memadai serta kondisi kerja yang berbahaya menunjukkan pengabaian otonomi pekerja dalam menjaga keselamatan diri. Yang kedua adalah prinsip keadilan. Pelanggaran keselamatan kerja menyebabkan pekerja menjadi korban, di mana hal tersebut tidak adil bagi para pekerja, mengingat mereka berhak mendapatkan lingkungan kerja yang aman. Yang ketiga adalah prinsip integritas moral. Pengabaian terhadap standar keselamatan dan prosedur kerja yang aman menunjukkan kurangnya integritas moral perusahaan dalam menjalankan bisnis. Pabrik gagal menjaga tanggung jawab untuk melindungi nyawa serta keselamatan pekerjanya. Melalui kasus ini, pabrik kembang api Kosambi diberikan beberapa sanksi. Yang pertama adalah penutupan pabrik atau izin perusahaan ditarik. Setelah kebakaran, pemerintah menutup pabrik kembang api di Kosambi sebagai tindakan awal untuk mencegah insiden serupa di masa mendatang serta untuk menjalankan penyelidikan atas penyebab kebakaran. Sanksi yang kedua adalah investigasi dan tindakan hukum. Investigasi dilakukan oleh pihak berwenang untuk menentukan penyebab kebakaran dan mengidentifikasi tanggung jawab hukum. Beberapa orang yang terkait dengan operasi pabrik, termasuk pemilik atau manajemen, menghadapi tindakan hukum, termasuk kemungkinan tuntutan pidana atas kelalaian yang menyebabkan kematian para pekerja. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. See you!